Selamat pagi pemirsa MPGI TV dimanapun Anda berada. Pagi ini saya sedang berada di salah satu ruangan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Garut. Nah, yang mana keperluan saya datang ke sini memenuhi panggilan atau undangan dari pihak rumah sakit hasil kemarin melalui sambungan seluler dengan dirut Rumah Sakit Garut terkait ada hal-hal yang memang perlu kita pertanyakan langsung kepada Humas Rumah Sakit Garut. Nah, yang mana beliau diberikan tugas oleh dirut untuk menerima kami. Betul gitu ya, Pak Cecep? Betul, Pak. Pak, saya ingin bertanya nih, seperti apa standar prosedur untuk vendor yang melaksanakan kegiatan memasok makanan, ya? Karena pada hari Senin kemarin, tepatnya tanggal 18 Desember 2023, ya, betul. Pada pagi hari saat makan pagi itu ditemukan ada cacing yang mengambang di mangkuk itu, di mangkuk sop ya, dan pasien ini minta diwawancara terkait pelayanan tersebut. Menurut Bapak ini seperti apa? Bisa dijelaskan, Pak? Jadi begini ya Pak, saya cukup kaget juga ketika ada kabar bahwa ada sesuatu ketika makan pasien terdapat cacing. Padahal dari kita sudah memberikan standar buat para vendor-vendor yang masuk terutama gizi, bahwa untuk higienis atau steril atau bagaimana, kita harus sangat-sangat diperhatikan karena kita itu berhubungan langsung dengan gizi pasien, sangat selektif. Ketika ada kabar gini, itu kita cukup kaget, kok sampai terjadi begini. Nah, makanya ketika kita ngobrol, saya diperintahkan oleh Pak Direktur untuk menelusur kejadian itu, kapan kejadiannya, di ruang mana, dan kalaupun misalnya benar adanya kejadian itu, insya Allah kami akan menindak bagian gizi, terutama perusahaannya. Kenapa ini sampai begini? Karena terus terang, citra rumah sakit bakalan terancam, rusak. Pak, ini kan berbicara masalah kesehatan. Betul. Nah, sedangkan cacing itu bisa dikatakan hama atau limbah, Pak ya. Limbah itu. Jika masuk ke suatu makanan dan terkonsumsi oleh si pasien, ini dampaknya kira-kira apa nih Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Dampak-dampaknya lumayan serius Pak. Ketika si pasien dilihat dulu lagi, itu untuk peruntukannya untuk gizi mana atau makanan buat siapa. Yang ditakutkan adalah makanan buat pasien anak, gitu kan. Pasien anak, kalau ini udah tercampur dengan anak, ya kita juga tahulah gimana efek mananya gitu. Pak, agar kejadian ini tidak terjadi lagi nih di rumah sakit umum daerah ya ini. Iya betul. Blood lagi ini kan? Blood, betul. Apa yang langkah-langkah konkret apa yang akan dilakukan oleh pihak rumah sakit nih, terutama kepada vendor-vendor tersebut? Pasca kejadian ini, insya Allah kami akan lebih selektif lagi dengan aturan-aturan yang ada diterapkan. Apalagi ini masalahnya dengan langsung berhubungan dengan pasien. Kami akan benar-benar menyeleksi, selektif, menindak kalau seandainya semua itu terjadi, Pak. Tadi Bapak bilang harus dijabarkan kronologisnya, ada di ruangan mana, lantas siapa yang mengkonsumsi, ya. Nah, mungkin pemirsa saya harus menjelaskan juga terkait hak tolak dari salah satu
media atau wartawan itu ada di Undang-Undang 40 1999 tentang pers ya. Di situ media nasional mempunyai hak tolak. Kebetulan MPGI ini juga media nasional dan saya mempunyai hak tolak karena narasumber saya itu tidak bersedia disebutkan nama dan ruangannya karena akan terdeteksi, Pak ya. Nah, ini mungkin bisa dimaklumi juga. Nah, cuman kami punya bukti-buktinya. Kami ada rekamannya dengan narasumber dan ada buktinya berupa gambar, berupa foto waktu si makanan itu sedang ada di depan dia. Mungkin gitu. Nah, ini mungkin harus dimaklumi juga sama Pak Humas ya. Kami juga berharap Pak Humas paham juga posisi kami. Yang penting ketika nanti bukti rekaman ini memang dibutuhkan di tempat atau instansi yang seharusnya, pasti kami keluarkan nanti. Mungkin itu Pak Humas. Bisa ditambahkan lagi? Mungkin kenapa saya meminta Pak, meminta data-data, karena kita butuh untuk telusur. Nah, saya menghargai apa bagaimana, karena saya juga punya standar Pak. Ketika ada beberapa temuan, kami membutuhkan data-data untuk kita terjun telusur ke lapangan. Jangan sampai kejadian kayak dulu. Ketika ada temuan begini, kita terhambat dengan data dan telusur. Ya ternyata di ke depan ternyata itu bukannya rumah sakit kita, Pak. Kenapa saya mengambil keinginan untuk begitu? Karena untuk membuktikan bahwa kejadian ini betul atau tidak, mengambil dari kejadian-kejadian sebelumnya, gitu. Bukan untuk apa-apa, Pak. Karena ini harus betul-betul. Karena kalau misalnya ternyata benar adanya, wah pukulan telak bagi rumah sakit kita, Pak. Jadi begini, Pak Humas, kenapa masih kita tolak? Pasiennya masih ada di situ, Pak. Pasiennya sampai hari ini masih ada di ruangannya. Betul. Masih ada. Nah, ini kan dampak psikologis juga ke orang yang sedang sakit, kan harus kita pikirkan, pertimbangkan. Mungkin seperti itu, Pak Humas ya. Siap ya. Siap, Pak. Demikian ya. Oke. Siap. Kami dari Lejuna, saya Lejuna Dewi, Pak Humas. Siap, Pak. Terkait apa yang diminta oleh pihak rumah sakit, data-data itu, yang tadi dikatakan oleh Pak sependapat, itu tinggal tugas pihak rumah sakit menelusuri. Siap. Siapa vendor-vendor itu yang memberi sarapan pagi pada hari itu. Betul. Yang dicek. Betul, Itu aja. Terus ke ruangan mana aja. Betul. Yang ada sayuran yang kami berikan fotonya. Siap. Itu aja. Iya, siap. Demikian MPGI News melaporkan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Garut. Selamat pagi. Terima kasih. Jurnal.com. Atur nuhun Pak